nanya nih sama kalian, siapa di antara kalian yang masih suka lapar mata kalau ambil makanan itu banyak banget karena kelihatannya enak, tapi at the end itu malah nggak dihabisin dan dibuang gitu aja. Nah, hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya penumpukan limbah pangan. Bahkan kalian tahu nggak sih bahwa Bappenas sendiri mengatakan kalau jumlah limbah pangan di Indonesia sendiri mencapai 23-48 juta ton per tahun pada tahun 2000 sampai 2019. Dan ya, hal tersebut terjadi karena habits kita tadi yang sukanya ambil makanan tuh nggak mikir dulu apakah kita bisa menghabiskan atau tidak. Karena faktanya nih, rata-rata orang Indonesia di dalam satu piring porsi makanannya itu terdapat 60% nasi. Padahal idealnya itu terdapat 50% nasi aja. Jadi kita nggak terlalu kekenyangan dan lauknya juga bisa kita habisin. Nah, habits yang mungkin kalian anggap ramah itu bisa menyebabkan tanah mengandung gas metana yang berbahaya bagi atmosfer bumi dan dapat menimbulkan efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari gas karbon dioksida dari makanan-makanan yang kita makan tadi. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi jumlah limbah pangan di Indonesia, kami menggunakan nasi sebagai bahan percobaan kami dalam pembuatan pupuk organik cair mikroorganisme lokal atau MOL. Selain mengurangi jumlah limbah pangan di Indonesia, penggunaan MOL ini juga bisa mengurangi penggunaan dari pupuk kimia yang berbahaya bagi tanah. Tapi sebenarnya apa sih itu MOL? Jadi, MOL sendiri merupakan cairan yang di dalamnya itu mengandung mikroorganisme yang dihasilkan dari bahan-bahan alami di sekitar kita. Nah, bahan-bahan tersebut itu disukai oleh mikroorganisme sebagai media untuk tumbuh dan berkembang, dan mikroorganisme ini berguna untuk mempercepat pemecahan bahan-bahan kimia sekaligus menambah nutrisi bagi tanaman. Jadi, dari penggunaan MOL itu sendiri, kita bisa mengurangi limbah pangan yang ada di Indonesia sekaligus mendukung budidaya ramah lingkungan. Sebenarnya ada kandungan bakteri apa aja sih yang ada di dalam MOL nasi basi ini? Yang pertama itu adalah Saccharomyces cerevisiae yang membantu pengendalian penyakit pada tumbuhan. Yang kedua itu adalah Aspergillus sp yang dimana bakteri ini dapat membantu penyediaan unsur-unsur hara yang tentunya akan berguna bagi tumbuhan tersebut. Maka dari itu ketika kedua bakteri ini terdapat dalam MOL nasi basi, kita akan memperoleh manfaat. Yang pertama, mempercepat tumbuhnya tanaman yang kita punya, membuat tanaman kita terhindar dari segala penyakit dan juga hama. Lalu kita akan membuat tanaman kita tampak lebih cerah lagi atau lebih segar ya. Maka dari itu, selain ada manfaat-manfaat tadi, kita juga memperoleh keuntungan atau nilai plus ya. Yang pertama, kita dapat membuat MOL ini tidak susah karena pengerjaannya itu mudah. Lalu kita dapat secara tidak langsung kita juga sudah berpartisipasi dalam pengendalian masalah limbah nasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami dilakukan di rumah peneliti dengan institusi Universitas Diponegoro dan dilaksanakan mulai Maret 2022 sampai April 2022. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian yang kami lakukan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Selanjutnya, objek yang diteliti dan diamati yaitu nasi basi yang dicampurkan pada larutan gula, kemudian disimpan pada suhu ruangan tertutup sehingga memberikan ruang bagi mikroorganisme agar dapat muncul dan berkembang. Baik, selanjutnya adalah indikator penelitian. Indikator penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu terdiri dari dua. Yang pertama adalah uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan mengamati penampakan dari percobaan yang dilakukan yang tampak dan dapat dianalisis. Contohnya seperti bau, warna, kejernihan, molaritas zat, serta perubahan-perubahan lainnya yang mungkin terjadi setelah pembuatan. MOL nasi basi kemudian disimpan di ruangan tertutup yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dengan produk yang disimpan pada suhu ruangan. Pengujian kemudian dilakukan 8 hari setelah komponen nasi basi dibuat. Indikator selanjutnya adalah pemeriksaan pH. Pemeriksaan pH dilakukan untuk mengamati stabilitas pH dari komponen nasi basi yang dibuat yang menunjukkan apakah produk yang dibuat masih dalam rentang persyaratan pH sediaan topikal atau tidak, yaitu pH 4 atau 5-7. Hal ini bertujuan untuk menjamin produk yang dihasilkan tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit. Hasil dari pembuatan MOL nasi basi ini memiliki pH rendah. Menurut Kokakineza pada tahun 2012, bahwa pH yang baik untuk MOL yaitu antara 4-5. pH yang rendah ditentukan dari seberapa lama proses fermentasi. Semakin lama proses fermentasi, maka semakin rendah pula pH yang akan dihasilkan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan MOL nasi basi yaitu nasi, gula, wadah, dan air. Langkah pertama adalah membuat bola-bola nasi secukupnya. Kemudian apabila sudah selesai, bisa dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan.
Tutup penutup wadah dan diamkan selama 5 hari di ruangan tertutup. Nah, sekarang kita akan membutuhkan alat tambahan yaitu botol air mineral bekas. Lalu nasi basi yang sudah kita siapkan sebelumnya, setelah 5 hari akan terlihat seperti ini. Akan muncul jamur-jamur yang berwarna hijau dan yang berwarna kuning. Ada juga jamur yang berbentuk seperti kapas. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pembuatan larutan gula, di mana perbandingan air dengan gula adalah 1:5. 1 liter air akan ditambahkan dengan 5 sendok makan gula. Jangan lupa untuk mengaduk gula agar gulanya terlarut dengan rata. Nah, karena larutan gulanya sudah selesai, ini saatnya untuk menggabungkan nasi basi dengan larutan gula yang ada. Untuk takarannya, kita akan menggunakan perbandingan 1:4. 1 bagian nasi berbanding dengan 4 bagian larutan gula. Di sini bola-bola nasi dihancurkan dengan cara meremas-remas bola-bola nasinya supaya nasi dan juga larutan gulanya dapat tercampur dengan baik. Setelah tercampur, kita tutup cairan mol ini dan kita tunggu sampai kurang lebih 8 hari. Dan ini tampak dari cairan mol tepat di hari ke-8, warnanya putih keruh. Ini masih belum bisa digunakan ya, kita harus menyaring terlebih dahulu, memisahkan nasi dan juga cairan molnya. Supaya penyimpanannya lebih rapi, kita akan menggabungkan seluruh cairannya ke dalam botol supaya nanti bisa kita gunakan untuk hari-hari selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat mol nasi basi ini di rumah, disarankan untuk selalu senantiasa rutin membuka tutup botol karena di dalam cairan mol ini terdapat gas yang bisa meledak ketika dia tertahan di dalam satu tempat. Nah, langkah selanjutnya adalah mencampur cairan mol dengan air. Di sini kita menggunakan gelas sebagai takaran, di mana untuk pencampurannya menggunakan perbandingan 1:10, yakni 1 bagian cairan mol dan 10 bagian air. Pencampuran dilakukan supaya konsentrat lebih mudah diserap oleh tanaman dan dinilai lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Setelah dituang, jangan lupa untuk diaduk supaya cairan mol dan air tercampur secara merata dan mol siap untuk kita aplikasikan. Oh ya, sedikit catatan tambahan nih, sewaktu menyiram tanaman jangan dituang sampai mengenai daun ya, kayak gini nih. Ini salah besar, karena hal tersebut dapat membuat daun menguning hingga layu. Lebih baik dituangkan secara perlahan pada tanah ya. Oke deh, selesai sudah pembahasan kita tentang pembuatan mol nasi basi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.